Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak sih kalian merasa sudah berusaha sekuat tenaga, sudah jungkir balik, tapi hasilnya kok nggak sesuai harapan? Atau sebaliknya, kalian cuma bisa pasrah dan berdoa, tapi nggak melakukan apa-apa. Lalu bertanya-tanya, kenapa hidup begini-gini aja? Nah, hari ini kita akan bahas dua konsep keren dalam Islam yang seringkali jadi kunci jawaban dari kegalauan itu, yaitu ikhtiar dan tawakal. Dua hal ini seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Jadi, apa sih ikhtiar itu? Sederhananya, ikhtiar adalah usaha. Usaha maksimal yang kita lakukan dengan seluruh kemampuan, pikiran, tenaga, dan sumber daya yang kita punya untuk mencapai sesuatu. Mau lulus ujian, ya harus belajar. Mau dapat rezeki, ya harus kerja atau berusaha. Mau sehat, ya harus jaga pola makan dan olahraga. Inilah yang disebut ikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini jelas banget kan? Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, dari usaha kita. Jadi, gak ada ceritanya kita cuma duduk diam, menunggu keajaiban turun dari langit, tanpa melakukan apa-apa. Sekarang, kita lanjut ke pasangannya, yaitu tawakal. Setelah kita melakukan ikhtiar dengan semaksimal mungkin, disinilah peran tawakal masuk. Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah atas hasil dari usaha kita. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha ya. Justru, tawakal yang benar itu datangnya setelah ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kita menyerahkan segala keputusan dan hasil akhir kepada Yang Maha Kuasa. Karena kita sadar, sebagai manusia, kita hanya bisa berencana dan berusaha. Tapi Allah lah penentu segalanya. Coba bayangkan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Di depan mereka ada Laut Merah. Di belakang ada musuh yang siap menyerang. Secara logika, nggak ada jalan keluar. Tapi, apa yang Nabi Musa lakukan? Beliau tetap berikhtiar dengan memukulkan tongkatnya ke laut atas perintah Allah. Dan setelah itu, beliau bertawakal sepenuhnya. Hasilnya, laut terbelah dan menjadi jalan keselamatan. Ini contoh sempurna kombinasi ikhtiar dan tawakal. Jadi, gimana cara kita menerapkan keduanya dalam hidup sehari-hari? Pertama, tentukan tujuanmu. Lalu, buat rencana dan lakukan usaha terbaikmu. Jangan setengah-setengah. Kerahkan semua potensi yang kamu punya. Setelah itu, yang kedua, iringi setiap langkah ikhtiarmu dengan doa. Minta kemudahan, minta petunjuk, dan minta hasil yang terbaik menurut Allah. Nah, langkah ketiga, setelah usaha maksimal dan doa sudah dipanjatkan, serahkan hasilnya kepada Allah. Apapun hasilnya nanti, yakinlah itu yang terbaik untuk kita. Mungkin hasilnya nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi pasti sesuai dengan kebutuhan kita menurut ilmu Allah yang maha luas. Seringkali kita merasa cemas dan khawatir berlebihan karena kita terlalu fokus pada hasil, sampai lupa bahwa tugas kita sebenarnya hanya berusaha. Dengan mempraktikkan ikhtiar dan tawakal, hati kita akan jadi lebih tenang. Kita jadi nggak gampang sombong kalau berhasil, karena kita sadar itu semua pertolongan Allah. Dan kita juga nggak akan mudah putus asa kalau gagal, karena kita yakin ada hikmah dan rencana Allah yang lebih baik di baliknya. Jadi, yuk, mulai sekarang kita seimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Berusahalah seolah-olah semuanya bergantung padamu. Dan berdoalah serta berserahlah seolah-olah semuanya bergantung pada Allah. Semoga dengan memahami dan mengamalkan kedua konsep ini, hidup kita jadi lebih bermakna, lebih tenang, dan tentunya lebih berkah.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa bagikan kepada teman atau keluarga yang kita sayangi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.